yang membakar. Halaman 101. ya. Ini tuh bisa silakan karena juga memang ada dua pendapat. Kalau Iya. dilihat di tafsirnya itu memang ada yang dua pendapat. Ada yang memasukkan KB kakak, ada yang KB SM. Kakak BSM. Silakan di screenshot. Sudah? Oh, udah sebentar. Ya. Oke. Kita rangkai. Sungguh Allah benar-benar Allah benar-benar benar-benar telah mendengar perkataan orang-orang yang orang-orang yang berkata perkataan orang-orang yang berkata mendengar apa? Berarti ini objeknya. Objek ya. Mendengar perkataan. Perkataan siapa? Nah, ini kata kola ini kan ini kan KBKK Bapak Ibu ya. Iya. KBKK itu kan dibentuk dari kata kerja. Artinya dia itu bisa punya objek di ininya tuh punya objek, bukan objek bagi ini ya. Tapi objek bagi perkataan itu. Perkataan apa? Perkataan orang-orang yang berkata. Nah, jadi ini berlapis ya, berlapis. Jadi qaula itu adalah oh iya, ini kan tadi gini Bapak Ibu. Qaula itu kan memang KBM ya, sehingga nggak bisa dipisah. Perkataan siapa ini? Perkataan orang-orang yang ini ya, orang-orang yang mereka berkata. Ini objek nih. Segini objek nih. Perkataan orang-orang yang berkata. Nah, kata berkata sendiri butuh objek kan? Iya. Objeknya apa? Berupa kalimat. Sampai di mana nih kalimatnya? Iya, sampai agnia. Sampai ini. Sampai padahal agnia. Ya kan? Oke, sampai situ ya. Mereka berkata, nih objeknya nih, objek yang berkata ini. Qalu, sesungguhnya Allah miskin itu fakir. Dan kami Sedangkan kami yang kaya. Nah, ini orang Yahudi ini orang Yahudi kelakuannya kayak gini nih. Kami kaya. sedangkan kami kaya. Ya, Allah fakir dan kami kaya, ini orang Yahudi ini. Lihat tuh perkataan mereka. Jadi di sini perkataannya berupa kalimat. Nah, jadi perkataannya berupa kalimat apa itu Bapak Ibu? Kalimat, perkataannya berupa kalimat kan? Kalimatnya utuh kan? Nominal. Ya, jadi gitu. Jadi objek yang berupa kalimat itu nggak semuanya punya. Yang paling sering kita lihat adalah kola. Kola itu termasuk salah satu yang objeknya itu dalam bentuk kalimat. Selalu begitu, perhatikan. Kata kola itu objeknya kalimat. Berkata apa? Nah itu, apa yang dikatakan itu kalimat utuh. Ini subjeknya kan? Allah itu bagi-bagi perkataan ini, apa yang dikatakan tadi ini Allah subjeknya. Kenapa berubah menjadi fathah? Karena inna. Objeknya apa? Predikatnya apa? Kalau nomina kan berarti ada predikat, subjek, predikat ini. Fakir. Predikat, ya. Allah fakir. Lagi, kan ini dan, berarti dua kalimat ini. Kalimat nominal dan kalimat nomina. Pakai ua. Berarti ini kalimat nomina, ini juga kalimat nomina. Allah fakir dan kami kaya. Jadi ini tuh sudah kalimat sempurna, subjek predikat. Tapi kan dia mau membandingkan, boleh tetapi di sini. Bahkan tidak selalu dan. Allah fakir, tetapi kami kaya misalkan. Mau membandingkan ini. Ini juga subjek, ini predikat. Jadi perhatikan subjek itu tadi
yang kan nggak boleh nyebut bahasa Arab ya, susah soalnya. Kalau saya bilang khusus, nanti dulu pernah saya bilang subjek itu khusus gitu. Itu tuh langsung pada oh kata benda khusus, bukan. Jadi kayak kata ganti tuh khusus. Maksudnya yang istilah definite ya kalau dalam itunya ya. Ya, intinya tertentu gitu. Kalau yang kata benda itu pakai alif lam itu. Pakai alif lam kata ganti itu termasuk yang tertentu. Sedangkan belakangnya predikatnya itu tanwin. Kalau bisa tanwin, kalau nggak bisa tanwin kayak gini kan nggak bisa tanwin. Oke, kayak lanjut titik kelak Kelak kami akan mencatat kami akan mencatat. mencatat Mencatat apa apa? yang Butuh objek. nah, Nah, yang objeknya mereka apa? Ma. katakan. Ini objeknya Ma. nih. Ma kan bisa menjadi objek. Aladi juga bisa. Ma objeknya. Nah, ma ini nggak bisa berdiri sendiri. Apa? Apa yang mereka apa yang mereka katakan ya, apa yang mereka katakan akan mencatat apa yang mereka katakan. Lanjut. dan Dan pembunuhan pembunuhan mereka mereka terhadap nabi-nabi terhadap para nabi. Kelak kami akan mencatat apa yang mereka katakan dan pembunuhan pembunuhan mereka terhadap para nabi mereka terhadap para nabi tanpa hak tanpa hak. Dan dan kami katakan nah kata-katakan pakai petik. Apa yang dikatakan? Nah, itu objeknya. kalian Apa rasakanlah tadi? Kalian rasakanlah rasakanlah azab azab yang membakar yang membakar. Nah, ini objeknya. Objeknya berupa kalimat. Jadi kalau kata kola, mau bentuknya KKL, KKSAD, KKP, ataupun misalkan dia apa namanya pelakunya apapun itu gitu, itu punya objek. Objeknya berupa kalimat. Ya. Selesai. Alhamdulillah Ini juga struktur kalimatnya nggak terlalu sulit. ya. Ada nanti yang sulit kalimatnya. Masih bisa ini struktur kalimatnya. Silakan Bu Ella. Sudah. Ya, kita analisa struktur kalimatnya pelan-pelan ya. Oke, tadi sampai sini nih. Disebut kalimat apa dari mana sampai kemana? Sampai sini ya. Kalimat Sampai sini dulu ya. Oke. Verba. Kalimat segini nih, kalimat verba. Verba verba. Oke. Kalimat verba. Kalau kalimat verba, maka ini pelakunya huwa. Subjeknya bisa mungkin tampak. Ada nggak subjeknya? ada Ada. Subjeknya. Di sini apa? Sungguh Allah benar-benar telah mendengar. Kata mendengar butuh objek. Mendengar apa? Nah ini itu ber-KBM. Ini ber-KBM. Dari mana kita taunya KBM? Ininya nggak fathah tain. Ya kan? Berarti ber-KBM. Artinya nggak bisa dipisahkan ini. Ini objeknya. Jadi kata kaula itu nggak bisa dipisahkan dengan aladina karena KBM itu. Taunya KBM dari mana? Harusnya kalau nggak KBM kaulan. Tapi karena nggak ada tanwin dia ber-KBM dengan aladina. Cuma kan belum familiar ya. Jadi cuma kan ini mah sepi lah, nggak ini ya. Oke, jadi ini. Kemudian aladi nggak bisa berdiri sendiri. Maka aladi berhentinya sampai di mana? Orang-orang yang berkata ini nih. Sampai sini kan Bapak Ibu? ya. Oke, jadi objeknya sampai sini. Objek aslinya di kaula. Tapi kaula ber-KBM dengan aladina. Maka satu paket. Aladina nggak bisa berdiri sendiri, satu paket. Kemudian, kata kolu. Kolu itu kata kerja yang butuh objek.
Nah, qalu itu kan masih bagian dari ini tadi. Maka apa yang dikatakan ini adalah objek Objek dari bagi qalu. qalu. Nah, sehingga kalau struktur besarnya nih, kata ini adalah, kata ini nih, sami'a ini punya subjeknya Allah. Ini subjeknya. Kemudian objeknya ini nih. Ini kalau secara ininya ya, objeknya segini nih. Kalimat nomina kan ada subjek, ya kan? Ada kata kerjanya, ini kata kerjanya, ada subjeknya tampak, ada objeknya. Itu kalau secara garis besarnya. Tapi karena objeknya berupa tadi, berupa kalimat gitu. Sebenarnya bukan kalimat sih. Objeknya berupa apa nih? KBM. KBM. Ya kan, KBM kan objeknya, cuma KBM-nya beruntun. Karena Aladina kan? Aladina punya kalimat lanjutannya, kalimat penyambungnya, kolu. Kolu punya objek. Punya Gitu. objek. Jadi ini, ya, jadi ini kalimat. Sejatinya ini kalimat nih. Kalimat. Tapi kalimat itu masuk dalam ininya Aladi. Sedangkan Aladinya itu adalah ber-KBM dengan kaula, jadi berantai. Tapi garis besarnya ini, garis besarnya ini. Ini juga masih mudah, nggak terlalu sulit. Ya, nanti ada Bu yang saya juga mengalami kesulitan. Paham ya sampai sini ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Paham. Kemudian lanjut, kita analisa lagi yang ini. Ini berarti apa, kalimat apa? Verba lagi. Ya, verba. Sa itu mah nggak mempengaruhi ya, verba ya, kalimat verba. Verba. Ini kata menulis atau mencatat, butuh objek. Ya, berarti objeknya ini. Ini subjeknya mungkin nggak bisa tampak. Enggak. Enggak bisa. Kenapa nggak bisa tampak? Karena Nah, nahnu, betul. Kan suara cowok. Nahnu, suara bapak-bapak. Nahnu, berarti kami ya. Berarti subjeknya itu. Berarti subjeknya nggak tampak. Maka kata kerja, kemudian ada objek. Jadi subjeknya nggak tampak. Ada objek. Objeknya, jadi gini. Ini tuh gini. Ini kata kerjanya tadi, punya itunya dan nahnu. Nah, ini adalah objeknya. Objek ma itu nggak bisa berdiri sendiri kan? Ya nggak? Ya, maka objeknya itu ini, apa yang mereka katakan, ada wa lagi. Kira-kira berhenti sampai di mana? sampai bighairi haq. Ya, jadi kelak kami akan mencatat apa? Mencatat apa yang mereka katakan katakan dan pembunuhan dan mereka terhadap para pembunuhan nabi mereka tanpa hak. Buati Ya. objek dua bukan buati. Ada objek dua nggak? Kalau objek dua itu Bu, kalau itunya udah berbeda. Kalau wa itu masih satu disebutnya. Masih satu ya. Masih apa? Karena di sini objeknya itu sebenarnya di ma, bukan di sininya. Bukan di sininya. Di mana? Di ma. Jadi kayak gini nih. Saya makan apel dan jeruk. Ini dibilangnya tetap satu. Iya lupa. Apalagi misalkan dan mangga masih dibilang satu. Kenapa? Karena menjawab apa Iya doang. Mas. Disebut Masih satu dua jenis. itu kalau apa dan siapa. Oh iya. Nanti bisa kalau misalkan mau 10 jadi bisa 10 objek kalau dibilang satu-satu gini. Jadi itu namanya satu. Kalau ada wa tuh masih satu, kecuali kalau nggak ada wa. Kalau nggak ada wa. Ya, jadi di situ sebenarnya objeknya bukan di kolu sama sama kot lahumnya bukan, tapi di ma. Objeknya itu di ma. Di ma. Nah, ma nggak bisa berdiri sendiri. Apa? Ya apa yang mereka katakan dan pembunuhan mereka kepada para nabi tanpa hak itu. Nah, udah dan Nah, kalimat verba lagi.
Oh, sejatinya ini tuh masih ini, Bu. Nyambung ya Masih sebenarnya. masih nyambung karena masih wa. Iya. Jadi tanda petiknya sampai terakhir di sini. Jadi ini tadi ada tiga. Ada tiga ya. Objeknya apa yang mereka katakan, satu. Dan pembunuhan Dan mereka pembunuhan kepada para mereka nabi terhadap tanpa para hak. nabi tanpa Dan hak. ya, Dan kami berkata. kami Nah, perkataan apa? Perkataan kalian rasakanlah azab yang azab membakar. yang membakar. Masuk masuk mak ini ya. Masuk Iya. mak ke mak ya. Kodona wa ini sub Dan apa yang kami katakan kepada mereka? hmm. Sebentar, tadi kan gini, kaminya di sini siapa? Kami Allah terakhir kan? ini bukan Allah Iya. ya. Allah. Jadi Allah itu Allah. ya, sebentar. Oh, enggak sih, Bu. Objeknya yang Itu ini udah lain aja. kayaknya Bu Lain. Ati. Ya, Iya. udah Lain. nggak nyambung. Iya, lain, betul. Lain, karena ini sudah ini ya. Lain. Nggak masuk mak ya. Lain. Lain, betul. Ya, jadi Allah yang Allah di sini kelak Allah akan mencatat apa yang mereka katakan dan pembunuhan mereka Dan kepada para pembunuhan nabi. mereka terhadap para nabi Nah, tanpa di sini hak. kaminya Allah. Kami Ya. kami katakan ya. Kami katakan ke siapa? Ya ke orang yang ini tadi yang di Itu depan. alladzina qalu innallaha faqir. Yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, Allah itu fakir, kami kaya. Nah, kami Kamilah di yang situ kaya. ya kami di sini kami orang Yahudi. Kalau kami di sini adalah Allah, beda ya. Iya. Ya. Dan nah, jadi benar gini ya. Di sini itu kan Allah mendengar perkataan orang itu tadi yang berkata itu tadi ya, yang berkata kami apa namanya Allah fakir kami kaya tadi ya. Nah Allah tuh mendengar mereka bilang begitu. Nah kemudian Allah ini mencatat Mencatat apa yang apa mereka yang mereka katakan katakan. dan juga Dan pembunuh. Jadi pembunuhan. Allah mencatat nih perkataan ini nih gitu. Allah mencatat apa yang mereka katakan di sini. Di sini nih. Ini tadi. Ini kan mereka berkata ini kan. Allah mencatat ini nih. Dan juga mencatat pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa hak. Nah, ini Allah yang bilang kepada mereka. Kami berkata, kalian rasakanlah azab yang membakar. Dua ini ya. Tetap dibilang satu objek. Karena objeknya di mat. Misalkan ada mat, so ada man, nah itu udah beda lagi. Ini, mama menjawab apa, ini siapa, nah itu dua objek. Tapi kalau pakai wa itu masih satu objek. Cukup? Bisa dilanjutkan? Ayatnya pendek? Iya. Ya. Oke, sekarang ayat bentar ya. Pak Helmi 182. Ya Pak Helmi? Baca. Ya, siap. Mana? 183 ya, Bang? 182. Dua. Pak Helmi udah pengen cepet-cepet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bizallamin lil 'abid. Lil 'abid. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita juz 30 udah mau sebentar lagi selesai. Ini ntar lagi juga selesai nih. 85 ya. Oke, zalika. Bima ini satu saja karena dia bukan bi dengan apa yang ya? Karena apa yang? Karena enggak, jadi kita lihat coba di Munawir ada, saya pernah bima. Bima yang artinya karena itu bisa digabung.
Di Munawir. Dikarenakan. Bima. Bima. Mim nun. Bima. Lam. Mim. Saya pernah kok nemuin, Bu. Bentar. Bima yang itu. Bima. Bentar, saya pernah nemuin kok. Di mana ya? Saya pernah nemuin, Bu. Bima. Ini sama Ma'ida. Bima yang artinya langsung satu kesatuan karena. Waktu itu nggak sengaja. Mana ya? Bima. Saya nemuin loh padahal. Ntar ya, coba ya. Saya tuh kemarin nemuin set tulis di mana ntar. Saya cari dulu. Di mana ya? Ntar. Di mana ya? Ada yang nemuin nggak? Saya pernah nemuin loh. Bima. Nggak ada Bu Ati. Bima. Nggak ada ya? Kok saya pernah nemuin di mana ya? Inma yang ada. Bima, Bima. Ntar Bu, saya perasaan pernah nulis. Ntar ya, saya ambil dulu ya. Perasaan pernah nulis. Inma dari apa? Ima adanya di At-Taubah, Bu Ati. Di kamusnya banyak. Oh, kamusnya halaman 48, Ima. Kamu siapa? Mama Yunus. Nah, Yunus. Ya kalau Bima kalau Bima. Ima bukan? Bima. Oh, Bima, sorry, salah dengar. Nggak ketemu Sam. Salah, yang saya lihat tuh Kama. Kama. Kama tuh ada yang satu. Bukan Bima. Ya, jadi Bima ini Yang ya bisa dipisah tapi artinya satu kesatuan ya. Dikarenakan. Ya, ini huruf, ini adalah KKL. Pelakunya Lakunya dia. iya. Ininya Oh, ada Kodam. polanya Fa'ala. dia subjeknya bisa tampak nggak? tampak. Bisa. Karena apa? Hia. Iya. Iya. Kira-kira apa dia? ID-kum. ID. Kenapa ID. dia hia ID? Karena jamak. Jamak. Perempuan. Jamak. Jamak. Jadi gini, ID itu ya tunggalnya juga Jamak memang tidak perempuan. beraturan. Ya, Dut. Ya, entar dulu. Kan gini, ada KBKK yang tunggalnya laki-laki, jamaknya perempuan. Contohnya kata baki, tabun.
Ini laki-laki tunggalnya. Tapi ketika kutubun ini jamak nih. Jamak nih. Perempuan. Jamak laki-laki itu dihukumin tunggal perempuan. Nah, kalau ID ini memang tangan itu tunggalnya ke perempuan. Gitu. Jamaknya ya apalagi perempuan. Ya. Oke. Jadi beda asal ininya ya. Kalau ini memang perempuan. Dan jamak perempuan berarti dia ya. Jamak perempuan, tunggalnya memang perempuan. Nah, di sini karena jamak perempuan, maka di sini tunggal, boleh. Emang harus tunggal gitu ya. Di sini apa? KBM. Udah nggak usah di ini huruf ini huruf Allah Laisa. ya. Ya. Biar kita di zolimin. Li ya, ini li ya. Ya. Ntar. Oke, kita lanjutkan. Ini udah ya, tangan-tangan langsung aja ya. Tangan-tangan kalian Tangan-tangan kalian dan bahwasanya Allah bahwasanya Allah laisa tidak ya. tidak Ini kan KKL. Ini huruf jar. Zolamun itu apa? menganiaya. Maksudnya ininya KB kakak apa KBSL? KB kakak ya? Kalau ngeliat polanya seperti kayak KBSL. Iya. KBSL. Ini huruf jar, ini adalah nah ini nih baru. Ini tunggal apa jama apa ganda nih kok? KBSL Kalau tunggal. nggak salah Ini KBKK Kalau- Jama. iya ini KBKK jama KBKK Jama itu karena tunggalnya kan abdun. Abdun. Ya, maka untuk memastikan lihat kamus. Oke. Halaman berapa? 252. 252. Sebentar ya. 252. 252. Baris kedua dari bawah. Apa zolama? Hah? Kita nyari apa sih? Oh, abada. Abada. Abid jamaknya. Ya, Baris ketiga dari bawah. ya. Jadi polanya sama dengan fi'alun jamaknya. Berarti ini KB, KK, jamak. Akar katanya abada apa abida? Abada. Abada. Polanya ada Fa'ala. Fa'ilun. Fa'lun. Fa'lun tunggalnya kan? Fa'ilun. Fa'lun tunggalnya kan? Iya. Kemudian fa'ilun itu jamaknya. Ini tunggal, ini jamak. Yaitu jadi ternyata tidak selalu pola fa'ilun itu KBSL. Oke, artinya adalah mari kita lihat. Ya, demikian itu atau itu gitu ya. Itu karena gitu. Demikian itu karena boleh. Karena tangan-tangan Tangan mereka. ya, tangan-tangan kalian telah terkuat gitu ya. Ya, demikian itu karena tangan-tangan kalian telah berbuat.
telah berbuat dan sesungguhnya Allah sesungguhnya, biasanya kalau tengah tuh bahwasanya ya. bahwasanya Bahwasanya Allah tidak menzolimi ya, sesungguhnya Allah tidak zolim zalim. ya, tidak zolim terhadap gitu ya, tidak zolim terhadap hamba Itu di belakang ada kata ganti. Kan Oh iya, abidi, ada apa ya? Tersembunyi. ada mana? kasroh. Lil Kan, abidi. Bu, itu kan kasrohnya karena li. Saya sudah huruf jar itu. Itu kan Kalau karena li, Bu. abidi, iya, Jadi karena li. bukan karena ada yang tersembunyi. Ada ya. Enggak ada yang Iya. tersembunyi. Jadi kasrohnya karena ada li Karena ada huruf jar, li. Iya, Oh, terhadap hamba-hamba. oh gitu aja. Kalau aslinya begitu, Bu. Iya, iya. Aslinya yang terlihat begitu. Kalau kurang enak tinggal ditambahin terhadap hamba-hamba. Tapi gini, maksud saya gini, nggak ada yang Tersembunyi di sana. Iya, saya gini, yang tadi katanya ada itu kasrohnya karena aku, enggak. Kasrohnya karena li. Karena li. Yap. Oke. Demikian itu karena tangan-tangan kalian Karena tangan-tangan kalian telah berbuat. berbuat Dan dan bahwasanya bahwasanya Allah Allah tidak ya, zalim ya gitu. terhadap hamba-hamba. Ya, mari kita bahas. Kira-kira ada berapa struktur kalimat itu? Ini berantai. Ini Iya. berantai, Bapak Ibu. Ini lumayan, meskipun simpel tapi berantai loh ini. Kodamat aidikum satu Sudah, ya. sudah ini belum di itu? Di aku di screenshot. Udah belum, Bella? Iya sudah. Oke, kita bahas. Ini kalau ini meskipun pendek tapi lebih sulit. Kalau tadi meskipun panjang, lebih strukturnya lebih mudah. Kenapa ini sulit? Gini. Kalau ini termasuk apa kata dalika? Kata tunjuk Kata tunjuk berarti apa? Posisinya apa? Kalau di depan dia kalimatnya apa berarti? kalimat Nomina. Kalimat nominal. Nominal. Subjek. Nominal. Iya. Sebagai subjek. subjek. Nah, ini predikatnya. Ma nggak bisa berdiri sendiri. Maka dengan ini. Kodamas Aidikum. itu adalah kata kerja yang subjeknya ini. Nah, jadi ini semua menjadi predikat. Ini kalimat nominal. Ini yang predikat berupa frase huruf jar. Ya, frase huruf jar. Nanti saya tunjukkan. Ini predikat yang berupa frase diawali huruf jar. Nanti saya tunjukkan. Kemudian ini struktur kalimatnya apa ini? Ini kan huruf ini. Dan tidak masuk dalam hitungan. Maka mulai dari mana? Ini. Allah. Untuk menentukan dia itu apa Nomina namanya? juga. Ya, berarti ini nih kalimat Nominal. Nomina. Ketika nomina maka ini subjeknya. Predikatnya yang mana? Ini predikatnya. Bisa zolim lil. Predikatnya berupa kata kerja verba. Nah, Laisa. Laisa sendiri di sini punya subjek. Kan ini kalimat yang ini ya, apa sih namanya? Di ini kata kerja punya subjek. Subjeknya ada di mana? Tersembunyi di sini. Subjeknya apa? Wa. Dia. Wa. Wa. Ya. Kemudian sisanya itu adalah khobar. Ya, ini belum familiar sih, memang rada-rada. Ini khobar ini. Khobar tuh apa tuh lupa. Salah, keceplosan. Predikat. Predikat. Baru kali ini keceplosan ya. Oke, saya tunjukin ini Bapak Ibu. Saya tunjukin ringkasan yang sudah saya bikin.
Sekilas. Serba-serbi yang itu. Saya udah ngapalin istilah-istilah itu kok lupa mulu ya. Khobar, apa Kenapa? lagi? Kenapa dihafalin? Siapa yang nyuruh ngafalin, Bu Ella? Suka kalau dengar kan jadi tahu. Pemahaman. Iya, Nggak kalau boleh. dengar kan sering. Nggak boleh. Iya. Bu Ati waktu Rebo malam pernah ngajar. Iya, Kan itu karena dipaksa. iya. Ya, saya ngapalin itu Bu Makanya Ati. Bu Ati, makanya saya kaget ada kalimat verba, kalimat nominal kayaknya kata Bu Ati, saya pernah ngajarin dulu. Saya ingatnya Ya, jumlah dulu fi'liyah, jumlah dulu kan ismiyah. ya itu. Dulu kan saya nggak bingung menyampaikan. Nah, ini Iya. jenis-jenis kata nih Bapak Ibu, perhatikan di sini. Jenis-jenis kata, Makanya perhatikan frase. nggak kelihatan Bu Ati belum share. Oh, oh alah, pantesan. Jadi dari tadi tuh saya nampilin belum itu ya. Enggak, begini dong. Nah, ini sudah jenis-jenis kata. Kata tuh berarti kata benda, macam-macam nanti ada pokoknya kata lah. Kalau kata tuh berarti kata ganti, kata tuh masih kayak gitu. Frase tuh lebih dari satu kata. Bisa masuk KBM di situ, kata benda sifat mensifati. Nanti kita bahas. Banyak kalimat yang bisa menjadi subjek, objek, predikat. Nih, udah saya bikin kan. Kalimat verba misalkan. Yang bisa menjadi subjek apa aja ini? Semua jenis kata benda bisa menjadi subjek. Kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti bisa menjadi subjek. Nanti ma sama man masuknya ke kata penghubung. Ma sama man masuknya ke kata penghubung. Ma yang artinya apa yang, man yang artinya apa yang. Kalau yang ma artinya tidak, nggak masuk. Nah, frase ini, kata benda majemuk. Kemarin kan saya nyebutnya KBSM ya, saya rubah. Iya, Ini KSM sifat supaya apa? Supaya mensifati. enak, supaya ini nih, supaya apa namanya? Supaya setara bahwa KBM itu punya teman KSM gitu. Jadi saya rubah ya singkatannya ya. Jadi kata sifat mensifati saya rubah menjadi KSM. Ini frase, artinya apa? Lebih dari satu kata. Kemudian an yang disertai dengan kata kerja dan konco-konconya an ada ma, ada kai, ada hata. Nah, itu bisa yang bisa berfungsi seperti KBKK tuh sejatinya bukan KBKK tunggal. Nanti an dengan kata kerja itu seperti KBKK tapi pelaku di kata kerja menjadi tempelin ke KBKK-nya. Jadi apa kalau KBKK ketempelan kata gantinya? Menjadi KBM. KBM. Makanya masuknya ke dalam frase. Nah, ini yang bisa menjadi subjek ini nanti. Yang bisa menjadi objek juga sama ini. Nih, perbedaannya lihat. Di sini sama, semua kata benda bisa menjadi subjek maupun objek. Kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. KBM, KSM ini sama. Yang membedakan apa? Nanti di sini. Kalimat atau ucapan hanya pada kata tertentu saja dia bisa menjadi objek. Contohnya apa? Pada kata kola. Kola itu objeknya selalu dalam bentuk apa? Perkataan. Kalimat. Maksudnya kalimat. Mm. Itu objek. Kemudian pada kalimat nomina, nah ini nanti di sini salah pencet. Ini perbedaannya Bapak Ibu bisa dilihat. Perbedaan subjek dan objek pada kalimat verba. Ya, mirip. Nah, subjek pada ini juga lihat perbedaannya. Sama nggak? Sama nggak dengan subjek di atas? Sama. Nggak kelihatan. Jadi prinsipnya sama, subjek itu. Iya. Mau pada kalimat verba maupun pada kalimat nomina tuh yang bisa menjadi subjek itu sama. Iya. Yang bisa menjadi objek dengan yang menjadi predikat rada berbeda. Nah, ini. Nih, contohnya ini. Ini sama, frase di sini sama. Nah, ini kata benda yang diawali huruf jar itu bisa menjadi predikat. Kayak tadi Bima. Bima tadi di ayat tadi, Bima itu kan dalikannya subjek. Iya. Nah, Bima itu predikatnya. Karena kalau kata nomina kan harus ada
subjek temannya predikat. Bima tuh predikat. Tapi ma nggak bisa berdiri sendiri, maka satu rangkaian, cari sampai titiknya di mana. Itu tadi berarti kata benda yang diawali oleh huruf jer. Jadi ma itu sejatinya dalam sebelumnya bi itu pasti dia sejatinya kata benda. Kan ciri kata benda apa Bapak Ibu? Diawali oleh Huruf jar. jer. Gitu. Nah, kemudian keterangan waktu atau tempat itu bisa menjadi predikat. Termasuk kalimat verba dan kalimat nomina bisa menjadi predikat. Predikat. Jadi rada sedikit berbeda antara yang bisa menjadi objek sama yang menjadi predikat. Lebih kompleks kan yang menjadi lebih beragam yang bisa menjadi predikat. Predikat. Ini ringkasannya ini. Itu ya. Nah, ini jangan lupa ringkasan ini. Ringkasan ini penting banget. Nah, ini kalimat verba. Nah, kalimat, nih perhatikan kalimat nomina. Kalimat nomina itu predikatnya bisa berupa kata kerja. Bisa. Kenapa? Ini ya Bapak Ibu. Jadi kalimat nomina itu subjeknya di depan. Setelah itu predikat. Predikatnya bisa berupa kata kerja. Kenapa? Tadi yang penjelasan sebelumnya tadi. Di mana tadi? Di sebelumnya tadi? Di 183. Bukan. Maksudnya di ini loh, di sini nih. Di PPT sini tadi gini kan. Ini begini jadi rada lama. Nih, di sini tadi predikat itu kan bisa berupa apa? Kalimat nih, kalimat verba atau nomina kan? Berarti predikat itu bisa berupa kalimat verba. Berarti bisa berupa kalimat yang diawali oleh kata kerja. Ya, makanya susunannya bisa kayak tadi disebutkan sebelumnya tadi. Nah, ini untuk membedakan kalau subjek di depan, predikat yang berupa kata kerja untuk membedakan pelakunya ini. Kalau subjeknya setelah letaknya kata kerja berarti kalimat verba, maka ininya harus huwa atau hiya. Tapi kalau subjeknya di depan dan kata kerja ini belakang, berarti itu kalimatnya kalimat nomina, maka harus begini. Sama jumlah sama Jumlah sama gender. ya. Gitu. Begitu. Nah, ini sudah saya buatkan juga jenis-jenis frasenya kayak gimana. Ini ngabisin waktu aja. Sudah saya buatkan ya. Bocoran dulu ya. Jadi kalimat sudah dibahas kemarin. Kalimat sudah dibahas. Nah, ini frase. Frase tuh itu. Kita kelompokkan frase. Kenapa? Karena frase itu lebih dari satu kata. KBM lebih dari satu kata kan? Iya. ASM, kata sifat mensifatnya juga lebih. Iya. Nah, an plus kata kerja itu meskipun saya sebutnya di sini seperti KBKK, itu bukan berarti jadi KBKK. Dia akan menjadi KBM. Cuma kata kerjanya jadi KBKK, pelakunya jadi nempel ke KBKK-nya. Menjadi apa? KBM, karena KBKK plus kata ganti. Jadi pelakunya tuh jadi nempel ke KBKK-nya. Nanti menjadi KBM, makanya saya masukkan ke frase. Kata benda yang diawali huruf jer itu juga termasuk dalam frase. Gitu. Karena udah bukan lagi satu kata. Kemudian keterangan waktu atau tempat. Nah, ini sudah kita contoh KBM. Sudah familiar sih. Nah, ini sudah saya buatkan. KBM itu bisa lebih dari satu. Salah. KBM itu kan kata benda satu, kata benda duanya itu bisa kata benda atau berupa kata ganti dengan aturan yang sudah familiar saya yakin. Tapi juga bisa lebih dari satu. Bahkan juga, lebih dari dua. Bahkan bisa juga lebih dari 3 gitu. Nah, di sini saya buatkan 3 mentok hukumnya masalah ke belakang. Cuma kata ganti itu nggak boleh letaknya di tengah. Gitu. Harus di terakhir. Jadi kalau terakhir itu boleh kata ganti, tapi nggak boleh kalau tersusun dari 3 gini, di sini kata ganti, berarti setelahnya nggak mungkin satu rangkaian KBM. Ya, kalimatnya Sudah dibuatkan ininya ya, yaitu
kata benda majemuk dengan berbagai variasinya. Ini contoh-contoh kata bendanya, KBM-nya yang di ayat. Kemudian ini kata sifat mensifati. Sudah saya buatkan. Kata sifat mensifati susunannya adalah kata yang disifati dengan kata sifat. Kata sifat ini berarti yang mensifati. Ya, ini kata sifat yang mensifati. Nah, ini. Jadi semua kata yang disifati adalah semua jenis kata benda, kecuali kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung. Itu nggak bisa disifati. Sifat. Tapi kata sifat itu bisa berupa, umumnya ya, kata sifat itu bisa berupa KBPA, KBPP, KBSL. Nah, semuanya harus punya hubungan keduanya, ini disebut kata sifat mensifati kalau memenuhi syarat bahwa antara kata yang disifati dengan kata sifat harus 4 poin ini. Sama gender, sama jumlah, sama harokat akhir, sama diawali alif lam atau diakhiri tanwin. Tanwin. Ya, itu kata sifat mensifati. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang lebih spesifiknya contoh ini. Kata Allah itu adalah kata yang disifati. Selanjutnya, kata yang mensifati tadi, dia kalau nggak KBPA, KBSL, KB, apa tadi? Di sini tadi Bapak Ibu. Lupa. Nih, KBPA, Jujur banget. KBPA, nih KBPA, KBPP, KBSL kan sifat. KBPA kan yang pakai yang kan? Yang kan? Ya. Ini juga pakai yang. Ini juga pakai yang. Mari kita lihat rata-rata umumnya kalau yang sifat yang mensifat itu gini, yang berat, yang pedih, yang lurus, yang baik, gitu. Rata-rata begitu. Ya. Kemudian, nah contohnya ini, Allah di situ adalah kata benda yang disifati. Ya, Ar-Rahman itu KBSL, kata sifat pertama bagi Allah. Ini adalah KBSL, kata sifat kedua. 2. Nah, kita timbang. Dia disebut sifat mensifati itu kalau ini sama gender, sama jumlah harokat. Mari kita lihat. Allah, gendernya apa? Laki-laki, Laki-laki. kasroh, diawali alif lam. Alif lam. Maka kata sifatnya juga, kata sifat yang Diawali mensifati alif tadi lam. juga harus laki-laki. Ar-Rahman laki-laki, tunggal, laki-lakinya dari mana? Tidak ada tak marbutoh. Tunggal itu memang tunggal. Kemudian kasroh, ni, diawali alif lam, ar. Ini juga sama. Nah, jadi ini karena ini adalah sama nih, sama, maka dia disebut Sifat mensifati. KSM. Nah, ini beda lagi. Nah, ini berarti ada dua. Ada dua. Nah, artinya begitu. Dan artinya pakai yang. Kata sifat pakai yang. KBPA juga pakai yang. Ini juga begitu. Ini adalah KBKK jamak. Ya, Tunggalnya ini adalah laki-laki. Tunggalnya. Tapi ketika sudah menjadi ini ada 3. Kalau sudah menjadi jamak itu dihukumin menjadi perempuan tapi tunggal. Nah, itu bedanya. Bedanya kalau aslinya tunggalnya perempuan, nanti jamaknya jamak perempuan. Paham ya Bapak Ibu ya maksud saya ya? Jadi kalau tunggalnya perempuan, ini misalkan perempuan nih, tunggalnya perempuan, maka nanti jamaknya juga perempuan. Tapi disebutnya apa? Perempuan jamak. Tapi kalau tunggalnya laki-laki, nanti jamaknya itu perempuan. dihukumin perempuan tunggal. Gitu. Jadi kalau dalam hal ini nih, sebentar saya hapus dulu. Dalam hal ini nih, dia tunggalnya laki-laki. Laki-laki. Ketika jamak dihukumin perempuan. Dan dia kasroh
diakhiri tanwin. Maka kata sebelahnya itu bisa menjadi sifat bagi ini kalau memang kata bendanya berupa KBPA, KBPP, KBSL. Umumnya itu. Nanti kita lihat ya kalau ada kasus-kasus pengecualian. Nah, kita timbang. Nah, ini KBKK laki-laki jamak. Jadi KBKK yang tunggalnya itu laki-laki, jamaknya itu menjadi dihukumin Perempuan perempuan tunggal. tunggal. Nah, ini perempuan. Dari mana taunya? Tak marbutoh. Perempuan tunggal, memang tunggal ini. Memang perempuan tunggal. Bukan karena dihukumin tunggal, tapi memang perempuan tunggal. Kasroh diakhiri tanwin, maka sama. Ketika sama, itu berarti dia sifat mensifat. Sifat Juga mensifat. sama, kalau di sini tak marbutoh ciri gender perempuan. Nah, sama. Dan seterusnya. Nanti Dalam ada lembaran lagi. lemburan Nah, ini KBSL. buku melaang. Ya. Nah, ini juga timbangannya sama. Nah, ini yang kata kerjaan itu seperti KBKK. Nah, ini prosesnya kayak gini ya. Nah, ini kalau an sama kai itu biasanya dengan KKSAD fathah. Meskipun nanti ada sih 1-2 yang ketemu an itu dengan bukan dengan KKSAD tapi dengan KKL, tapi jarang. Malau itu dengan KKL. Tapi ada juga dengan KGS, tapi jarang begitu. Jadi setiap kaidah itu ada pengecualian. Nah, ini seperti KBKK. Kenapa dimasukkan ke frase? Karena bukan KBKK aja, akan ketempelan nanti kata ini. Iya. Contohnya begini. Nah, ini. Kata ini nih Bapak Ibu. Saya nunjuk kelihatan? Dan Ini kan KKSAD fathah ya, karena an. ya An kan? Ini KKSAD fathah karena an. Ini kalau diartikan terpisah apa artinya? Agar, agar bahwa boleh, puasa agar kalian. boleh. Ya, bahwa boleh, agar boleh, untuk boleh. Bahwa kalian berpuasa kan gitu ya. Oh, kalian berpuasa. Kan kalian pelakunya. Oh iya iya iya. Ya, ini. Sebelum jadi KBKK, Iya iya. aslinya kan gitu, pelakunya kalian. Kemudian saum kan berpuasa kan? Jadi annya agar kalian berpuasa. Ketika Berpuasa. menjadi KBKK maka cari KBKK dari saum itu apa? Siamu. Pelakunya kum, jadi nempel ke kum. Menjadi apa? Puasa kalian. Puasa. Iya. Nah, makanya seperti KBKK tapi nanti ketempelan kata ganti pelakunya menjadi apa? KBM. Nah, nanti dalam ayat itu ada yang memang dia diartikan seperti ini, persis, tapi ada juga yang harus mengartikan begini, nggak cocok kalau begini. Jadi itu kalau dalam menerjemahkan nanti ngikutin itu aja. Nah, seperti ini misalkan, ini kan pola fa'ala. Fa'ala. Kalau fa'ala itu kan KBKK-nya taf'ilun kan? Nah, taf'ilun. Harusnya gini kan, tasbihu. Harusnya tasbihu. Cuma kenapa ini hi pasti depannya ada huruf jar. Cuma saya nggak nulis ini ya. Ya, tasbihi. Nah, kemudian setelah itu ka-nya ini, nah, ya di sini itu ketika dia nggak punya objek, maka yang dipakai pelaku ini. Ketika dia punya objek yang dipakai ini. Jadi artinya apa? Penyucianmu. Ya. Ya, jadi gini, kalau pelakunya itu tunggal, itu dia pakai objeknya. Ya, nanti kapan-kapan takutnya ini. Nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, ini kata benar pada huruf jar tadi. Nah, ini termasuk ke dalam lillahi, itu bagi Allah, itu udah frase, udah bukan satu kata. Fihi, di dalamnya itu juga sudah bukan lagi. Kecuali kalau fi itu huruf, hi kata benda, apa kata ganti. Maka fihi itu udah nggak bisa dibilang kata benda saja atau kata ganti aja, dia udah Kata majemuk. frase. Ini juga bukan kata majemuk, Bu. Frase. Oh, frase. KBM Frase. nanti beda lagi. Ini juga frase. Ini yang keterangan waktu. Nah, ini ya, keterangan kata benda keterangan waktu tuh umumnya ber-KBM.
nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena artinya di antara. Di antara apa? Di bawah. Di bawah apa? Di sisi. Di sisi apa? Pausan, Semuanya pausan apa? ber-KB. Semuanya ber-KB. Oke, gitu ya. Sebenarnya kalau pelan-pelan prosesnya, insya Allah struktur kalimat bisa kita pahami. Kalau dulu kan dipaksakan deh Bapak Ibu ya, dipaksakan, diituin, eh, akhirnya nggak paham-paham. Makanya ini saya adakan pertemuan khusus setiap hari Kamis menuntaskan struktur kalimat yang intinya dulu. Nanti kalau udah inti dikuasai baru ke keterangan. Pelan-pelan dan sering-sering. Ya. Suka lupa. Ya, oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf ini izin duluan Pak Helmi. Ibu saya udah panggil. Saya serahkan ke Pak Helmi. Mohon maaf lahir batin Hati Bu Ella. semuanya. Iya, Terima kasih lah. Iya. ya, maaf lahir Bang batin. Obed mau ngasih tahu Ya, tadi lupa juga iya, Bang Obed juga. iya, PLN hidup lampu iya, 110 tadi. iya. Iya, Saya serahkan ke Pak alhamdulillah Helmi Ibu. ya. Makasih ya, yuk semuanya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih wabarakatuh. buat di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sedikit. Pamit ya, Ya, pamit di tempat. iya. Sedikit sekali ya. Ini cek mana Bu? Tadi masuk. Oh, Mana Bu Ani? Kabur, kabur, Ucut. kabur. diajak cucu. Saya kan bukan satpamnya Bucut. Enggak. Tadi Biasanya Bu kayaknya. Elvis tuh kami nyebutin Bu Tadi Elvis. tadi Bucut ngetes kali ini belajar apa enggak orang. Iya lambat ya. Masuk keluar langsung. Saya juga telat karena ada anak-anak. Udah mau ngaji, ada adik ipar. Jadi Enggak, ada adik tadi ipar. lampu saya hidup 130, kemudian ada yang minta tolong. Oh, kayak buat saya kami dah aktif. Jadi sibuk itu dah lupa. Setelah itu baru dia, oh ada kelas senior sekali. Pak Helmi Tapi apa? Cuma kelas gramatikal aja yang jam 4 ingat. Oh, tak apa-apa lah. Tak masuk D5 kan tadi tuh. Tak masuk itu tak apa-apa. Nanti jam 4 aja. Pak Ya Helmi, ini YouTube-nya Fatona udah ada belum? yang Bu Balkis tadi ya. Ya, Belum saya upload. oh udah direkam ya. Nanti saya Nggak kirim ke apa-apa. Mbak Ani. Ya, ya. Enggak, Bu Balkisnya minta Oh untuk iya. dilatihan. Iya, 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 siap. Kasih Pak Helmi. Ya.